Ekowisata adalah berpariwisata tanpa merusak lingkungan yang ada. Saya kira penjelasan singkatnya seperti itu. Karang itu adalah bagian dari ekosistem laut. Dan terumbu karang secara umum dapat dikatakan adalah rumah ikan. Jadi di mana terumbu karang itu terganggu, jadi karang itu sendiri ada hard coral, ada juga soft coral. Jadi apabila karang ini terganggu, maka di sana pun akan tidak ada ikan. Juga awang juga. Saya sejak tahun 74 jadi nelayan. Inilah cuacanya kalau di lautan itu. Makanya orang nelayan itu sulit cari penghidupan karena cuaca di lautan itu tidak tentu. Kalau bagus cuacanya ya kita dapat, kalau enggak ya hanya pikul dayung turun naik. Profesi saya sih sekarang ini ya dive master sama managing teman-teman yang di Blue Marlin. Saya menyelamnya dulu dari masih saya umur 18 itu. Tapi umur saya 18 waktu itu nyelam, terus saya masuk ke yang dunia profesional, maksud saya yang pakai tabung, pakai regulator maksudnya sama BCD. Saya masuk tahun 90. Bali kan saya lihat di bagian selatan sini pakai kapal pergi mancing itu hasilnya lumayan, karyawan kapal juga digaji. Kalau di sini kan nggak ada, paling pakai mesinnya udah juga kurang sehat. Mau beli yang mesin yang baru nggak bisa, beli aja mesin bekas seminggu pakai udah sebulan nganggur. Karena cepat rusak, sebulan lebih saya nganggur, nggak ada pekerjaan. Hanya yang saya kerja ini sudah perbaiki tali, ya tanam rumput laut. Kalau dulu dari tahun 90 saya itu ngebum. Kalau pergi ngebum itu
Satu hari itu kita dapat uang banyak. Sering pegang uang sampai 500-600 ribu satu hari. Tahun 96 saya sudah qualified, dive master qualified. Maksud saya saya bisa memandu. Sebenarnya saya bisa memandu pariwisata itu dari tahun 90, tapi supaya itu wisatawan asing itu mempercayai saya punya sertifikat dive master, jadinya saya istilahnya kalau di diving itu bisa membawa tamu itu. Berhenti saya masih sekolah SD, maksud saya SD SMP itu waktu itu saya ikut ngebom gitu. Ikut ngebom sama kakak misan saya, sama bapak saya juga waktu itu ya karangnya masih bagus, ikannya masih banyak. Nah pokoknya semuanya dah natural dulu, segagalnya masih karangnya masih hidup. Karang biru dulu belum kita tahu namanya karang biru. Waktu itu saya nyelam, saya sedang bawa tamu, saya agak merenung sedikit. Kenapa dulu saya merusak karang ini, sedangkan sekarang saya kasihan melihat karang itu. Karena tempat saya menyelam itu saya pernah ngebom di sana waktu itu. Sulit sekali cari makan. Sekarang kan sudah banyak. Sudah makan itu Ture. Jadinya kita udah lokal tuh sudah kayak enggak berfungsi lah di sini tuh. lebih maju dulu daripada sekarang. Ya tamunya kurang masuk.
ada keinginan dari masyarakat itu sendiri, dari para tokoh-tokoh pemuda yang diawali pertama dari Dusun Gili Trawangan. Karena banyaknya tuntutan dari para pengusaha pariwisata bahwa pada waktu itu banyak sekali pengebuman ikan. Yang paling menonjol waktu itu pengebuman ikan. Dan banyak aparat kepolisian, oknum kepolisian yang menangani dan tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas gitu. Cuman kita mendapat komplain terus dari pengusaha kalau ada permasalahan apa-apa itu selalu menyalahkan masyarakat. Akhirnya pada waktu itu kita karena kesulitan untuk cari jalan penyelesaiannya, jadi untuk teman-teman yang ada di di Kandang Kawok yang ada membentuk kelompok juga namanya Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara. Nah pada waktu itu kami diundang dalam forum rapat itu untuk pembuatan awik-awik. Karena awik-awik itu aturan yang kami jalankan banyak pendekatan kepada pelaku itu untuk tidak melakukan lagi. Kalau dia melakukan lagi, dia siap ditindak oleh masyarakat itu. Pertama, sarana dukungnya akan dibakar, kan sesuai dengan bunyi awik-awiknya. Sarana dukungnya akan dibakar. Kalau dia melakukan kedua, dan dia harus membayar denda maksimal 10 juta. Pernah ada bantuan dari pemerintah modal untuk ganti usaha supaya saya berhenti ngebum. Karena saya juga sudah pikir-pikir, udah banyak turis yang masuk, kalau tetap saya ngebum kan nanti batu karangnya habis hancur dan bibit ikan itu habis mati. Itu sebabnya saya berhenti ngebum. Tapi nyatanya dari tahun 97 sampai sekarang belum dapat bantuan. Jadi ya kan terpaksa kita kerjakan ini mancing. Udah 2 anak saya ini hanya sampai di SD, udah tamat SD udah mogok. Nggak ada untuk biaya. Ya, mereka tuh sebenarnya yang di 3 Gili itu menikmati hasil dari pariwisata tapi secara tidak langsung. Sekarang kan nelayan itu bisa jual hasil nelayannya kan agak lumayan. Karena yang belinya itu pengusaha di wisata ini kan begitu. Jadi kalau ada mengatakan tidak menikmati, saya kira itu keliru itu. Iya bisa menikmati, tapi kalau nelayan itu hanya sedikit. Sedikitnya dari ini tempatnya jual ikan ini. Sebelum mendirikan hotel ini dia bilang masyarakat nanti akan bahagia. Apa bahagianya? Maunya jual apa ke bisa. Tahu-tahu apa? Kita lewat saja anda dikasih. Memang ada perwisata itu bagi orang-orang yang pintar-pintar sekolah atas baru di sana bekerja. Kalau seperti kita ini kita lewat aja ndak bisa, ndak dikasih. Dia kira kita pencuri kayak apa itu di sana. Semua kegiatan pariwisata itu harus menempatkan masyarakat sebagai bagian yang paling utama, di mana masyarakat itu nomor 1 mata pencariannya terbantu, tingkat pendidikannya juga harus lebih maju dari sebelumnya. Jangan sampai dia menjadi bagian yang tertinggal. Inilah maksud kita dari sini para pemuka-pemuka itu nanti membuatkan satu zona. Jangan dalam artinya lokasi yang tempatnya mandi wisata itu diganggu dengan jaring. Begitu sebaliknya tempatnya orang jaring itu jangan sampai yang wisata itu ke sana. Jadi maksud saya supaya tidak saling persulit lah, tidak saling ganggu. Supaya sama-sama jalan. Misalnya kalau jaring nyurami itu karena ada tali sama batu, karena terumbu karang itu bikin rusak gitu Mas. Kalau saya lihat, saya bilang gitu, dia tidak merusak karang. Dari dulu saya bilang setelah baru merdeka Indonesia, jaring ngurami itu sudah ada dari ujung pandang dulu. Saya masih kecil,
Sampai punya cucu belum pernah saya lihat itu tempat jaring itu habis hancur. Saya lihatnya aja banyak. Ini gimana itu? Terus dia tahu saya ini orang tidak punya pekerjaan, tidak punya modal untuk usaha lain. Lalu saya di stop, terus tidak dikasih modal. Jadi saya mau kerja apa? Ini hanya taunya menyetop, tidak dikasih uang. Sama saja sih halnya dengan membunuh orang kan. Kita membuat satu konsep yang sehat. Jadi yang tadinya mereka melakukan pengeboman, mungkin mereka bisa dimasukkan di dalam bagian dari usaha wisata bahari, misalnya mulai dari membawa boat. Mereka mungkin yang tadinya sudah biasa menyelam, tapi diberikan pendidikan bagaimana bahasa pasar internasional untuk menangani rekreasi selam itu mereka bisa masuk di sana. Kima itu bukan untuk makan. Yang saya cari kima itu untuk konservasi. Karena kima itu sekarang ini harus dilindungi. Kimanya sudah mau habis. Nah sekarang kembali ke harapan itu. Makanya saya ini tanpa modal juga saya coba-coba. Saya coba-coba cari kima. Walaupun nggak ada modal, saya itu untuk konservasi, saya kumpulkan. Nah barangkali di sana itu ada pemerintah yang lihat, oh ini orang ini nggak dikasih uang juga mau memperbaiki desanya. Wah ini aja, ini dia pergi pungut kima segala untuk perwisata. Ya barangkali begitu dilihat, oh ini harus dikasih modal atau bagaimana. Nah itu harapan saya. Masyarakat pesisir di Indonesia ini kan yang mestinya menjadi masyarakat yang hidup berkecukupan, tetapi karena tidak mendapat bantuan yang secara baik atau pencerahan secara baik, penanganan secara baik, dia menjadi masyarakat yang sangat terkebelakang. Mereka padahal hanya butuh bantuan sedikit saja, artinya ada touch sedikit dari pemerintah, dari teman-teman yang mengetahui, mereka sudah akan menjadi masyarakat yang makmur. acara sesajen dengan 9 itu supaya kita dapat rezeki itu banyak-banyak. Maka kita kayak acara kita membuat bahan 9 macam ini hasil tani. Nah hasil tani kita bawa ke laut.
Nah, hasil laut itu kita bawa ke tani. Nah, begitu caranya orang tua dulu. Gitu. Menurut saya itu laut itulah rumah saya, tapi bukan untuk tinggal gitu loh. Ya, rumah saya bukan untuk tinggal. Saya pergi setiap hari, berarti itu tempat saya mencari makan gitu. Cita-cita saya itu kalau bisa itu enggak usahlah anak saya jadi nelayan kan, karena nelayan ini sulit. Saya harapkan ya untuk ke depan, masa depan itu ya kalau bisa di 3 pulau ini ya, tidak ada nelayan yang rusak karang lah. Supaya kita punya kehidupan kita lebih panjang untuk anak cucu kita gitu.